saya hormati, saya pinjam kerepean ini tadi Pak, mohon maaf. Jadi yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah yang begitu mencintai ya murid-muridnya, luar biasa. Ini tadi gejolaknya begitu terasa ya, Bapak Suwarno. Kemudian yang saya hormati Dikdasmen Kabupaten Probolinggo, Bapak Suyitno Hadi Widoyo. Yang kami hormati Sekretaris PDM Kabupaten Probolinggo, Bapak Dwi Rohmadianto. Yang kami hormati Komite SMP Muhammadiyah 3 Gending, Bapak Marzuki dan para donatur. Yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru Istimewa Muhammadiyah 3 Gending dan para wali murid yang begitu istimewa di hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslima wa makana minal musyrikin. Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Saya adalah Safarina Rahmi, nama saya ibu dari 8 orang anak, istri dari Bapak Dr. Haji Anwar Lutfi. Beliau adalah putra daerah, putra asli Pendil. Kemudian saya adalah ibu dari Ananda tercinta Iftitah Bening Ayudya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan. Kami sudah diterima dengan baik di sini. 1 tahun berlalu begitu cepat dan begitu penuh kenangan. Mohon dimaafkan jika ada salah dan hilaf dari anak kami, Iftitah, selama Ananda ya, berada di SMP 3 Negeri Gending. Terima kasih buat teman-teman tercinta yang sudah menyayangi, yang sudah mau bersahabat, yang sudah mau mencintai, yang sudah mau peduli kepada Iftitah Bening Ayudya. Perlu saya sampaikan di sini, Mbak Tita ini mengambil fokusnya di tahfidz Al-Quran. Jadi kami didik di rumah semenjak COVID kemarin. Kemudian karena memang legalitas ya diharuskan, maka kami mencoba untuk menitipkan anak kami di sini. Dan luar biasa, zaman yang sudah berkemajuan ini, ya semuanya blended learning sekarang. Bahkan ada yang sama sekali nggak masuk di sekolah. Itu nanti harus kita hadapi. Semuanya serba teknologi. Nantinya mungkin guru-guru bukan lagi manusia, ya, tapi robot. Itu pasti. Zaman yang sudah sedemikian maju ini sudah perlu kita adaptasi. Orang tua ya yang dulunya tidak mengenal gadget, mau tidak mau ketika COVID ya 2 tahun ini dipaksa untuk berkolaborasi dengan guru ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan ini tentunya ada dampak negatif dari penggunaan gadget yang berkepanjangan. Awalnya dalih-dalih mau belajar ya, tapi akhirnya adiktif ya, tidak bisa lepas dari gadget ya. Nah ini saya hanya melanjutkan pesan dari Bapak Suwarno tadi. Kebetulan Bapak saya praktisi pendidikan juga, saya pengelola lembaga pendidikan anak usia dini holistik integratif berkarakter Islam Kids kita. Alhamdulillah sudah 14 tahun Bapak, dan kami terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2011. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bapak, kita menyambut kurikulum merdeka, kita bisa berkolaborasi. Mungkin di lain waktu saya bisa mengisi, kita bisa berbagi sharing ilmu di sini tentang seperti apa kurikulum merdeka. Nah, karena hari ini yang dibutuhkan adalah pesan dan kesan, saya ingin menyampaikan bahwa orang tua adalah kunci dari keberhasilan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita
ada yang salah dengan anak-anak kita. Kita perlu bercermin. Kira-kira ada apa dengan kita orang tuanya? Bagaimana peran kita sebagai seorang ibu di rumah? Bagaimana peran kita sebagai seorang ayah di rumah? Baru-baru ini, ya, Indonesia menempati urutan ketiga, fatherless countries. Ibu Dewan Guru semuanya sudah pernah mendengar ya, fatherless countries ya. Jadi kehilangan peran ayah di rumah. Seolah-olah semuanya adalah tanggung jawab ibu. Nah, perlu diketahui, riset otak ini menyatakan bahwa ternyata di otak kita ini, otak pendidikan ini, ya ini, ketika mendengar resonansi suara seorang ayah, dia akan mendadak aktif, Pak. Itu makanya di Al-Quran storytelling semuanya 99% didominasi oleh para bapak, para ayah. 0, sekiannya perempuan. Itu kenapa peran ayah sebagai perumus visi dan misi keluarga ini begitu penting. Hasil riset membuktikan bahwa ketika anak kehilangan peran ayah, ternyata IQ-nya juga menurun, Pak. Ini hasil riset ya, Pak, bukan saya ya, Pak ya. IQ-nya menurun. Kemudian apalagi? Akhlaknya juga menurun. Kemudian apalagi? Interaksi sosial ya. Dia merasa mudah depresi ya, mudah tersinggung, mudah mengambil keputusan yang salah. Coba kita tengok ayah. Ayah adalah sosok yang pemimpin. Ya, coba sekarang mau tanya, kurikulum Merdeka Pak Suwarno, saya mau tanya sama anak-anak tersayang, kira-kira peran ayah itu seperti apa sih, sayang? Peran ayah itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo cepat, waktunya terus berjalan. Ayo Mbak Dita. Cari uang katanya. Cari uang. Terus apa lagi? Bagian kirim. Masuk ya? Masuk. Terus apa lagi? Ini paradigma lama ya. Bahwa ayah hanya mencari uang. Bahwa ayah bagian kirim. Ternyata ya, pasien-pasien yang di ruang kejiwaan ya, rumah sakit jiwa ya. Ini ternyata rata-rata 90%. Ini saya baru baca lagi, khawatir salah data-datanya. Karena ketika berbicara data, khawatir ya Pak ya, harus benar ya. Nah, makanya 90% ini ternyata fatherless. Jadi kehilangan sosok ayah. Gitu. Saya sering marah-marah sama suami saya, sering protes, bukan marah Mbak ya, protes pada suami ketika beliau sibuk lupa untuk berinteraksi dengan anaknya. Saya sampai menciptakan buku, menulis buku ya Pak ya, Bu, bertutur dengan bahasa Al-Quran. Karena paling mudah ya Pak ya, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi saya menulis buku bertutur dengan bahasa Al-Quran. Nah, seperti apa sih bertutur dengan bahasa Al-Quran ini? Sederhananya jika dipaut Pak, karena paut ini fondasi, masang fondasi, jadi nggak bisa disepelekan Pak, paut ini. Katia, saya pakai bahasa Madura Pak ya. Jadi kalau dulu itu apa namanya itu? Apa Pak? Butuh sumbangan ide. Pendidikan. Jadi kalau dulu itu kan peran ayah itu adalah sebagai pencari nafkah, gitu ya. Nah, saya ini di masa fondasi ini benar-benar penting Pak. Namanya fondasi. Fondasi menentukan struktur, bangunan. Kemudian apa namanya itu? Kekuatan ya dari fondasi itu sendiri. Kita mau pilih bahan yang bagaimana? Betona, besena, harus sesuai. Manapi panjenengan abanguna tawa tingkat kadinto gitu mele besi se raju.
Mele beto sepulkus. Kemudian strukturnya juga harus disesuaikan dengan kontur tanah. Jika kontur tanahnya ada di apa namanya? Persawahan, mungkin dengan cakar ayam dan sebagainya. Jadi lebih tepatnya guru PAUD ini adalah arsitek dari otak anak kita. Gitu. Ayah dan ibu. Setiap rumah, setiap compok Kak Dinto sekolahan. Setiap orang tua adalah guru. Jadi benar kata Pak Suwarno, lepas dari gerbang ini, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Seperti apa kita mau menjadikan anak-anak kita? Berbenahlah, tengoklah diri kita ke dalam. Look in, tengok kita. Nah, biasanya saya kalau sama anak-anak saya ya, ketika turun hujan, ini contoh kecilnya. Anakku, coba kamu perhatikan. Hari ini hujan turun. Masya Allah. Dari mana asal air itu anakku? Ya, pakai bahasa yang indah, karena Al-Quran ini super indah. Jadi jangan ragu-ragu, guru-guru SMP Muhammadiyah ya harus sering-sering ya membuka lagi Al-Quran untuk disampaikan kepada anak. Allah katanya, kira-kira bisa tidak kita menyirami seluruh bumi ini dengan air? Nggak bisa. Karena anak-anak masa pra-operasional konkret, dia nggak bisa mencerna ketika tidak ada contohnya. Kita coba aja Pak, kita bikin eksperimen kecil. Ada beberapa wilayah kita siram aja. Oh ternyata butuh ya berapa kubik air untuk menyiram, sehingga ada proses berpikir. Gitu. Nah ini menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak, menjalin dengan robnya, kedekatan dengan robnya. Wah, luar biasa. Jadi kita orang tua, saya mengajak ayah dan ibu di sini, saya hadir Kak Dinto. Ayo, Mbak Tita banyak cerita nih. Teman-teman, semuanya baik. Fitrah manusia lahir dengan baik. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, Nasrani. Itu pilihan ada di kita. Mereka butuh kasih sayang. Nah, di otak kita ini ada yang namanya tong seed of love. Tong kasih sayang. Manabi Kak Dinto kering, gersang, ini anak-anak kita akan keras. Anak-anak kita bandel, bebel, tak toro ojak. Karena seed of love-nya kering. Banjir-banjirilah tong seed cintanya. Tong cintanya, sehingga dia berlimpah. Penuh-penuhilah dia dengan kasih sayang, dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat positif. Dekati ruhnya. Saya pakai ruh ya, karena ketika kita berbicara, berinteraksi dengan Rob ya melalui Al-Quran, ini adalah ruh yang sedang kita buka. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Suwarno di lain waktu karena waktunya sempit banget. Terima kasih. Selamat ya sekali lagi ya buat anak-anakku tercinta. Selamat untuk berjuang. Kalian, karakter kalian ini patut diperjuangkan. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Oleh siapa lagi? Oleh gurunya. Oleh siapa lagi? Oleh teman-temannya. Oleh siapa lagi? Oleh lingkungan. Ya. Di tempat ibu ya ngajar, ibu sudah bikin yel-yel. Setiap pagi itu dikobarkan. Pengen tahu yel-yelnya seperti apa? Mau ya? Aku terlahir sebagai juara. Didengarkan dulu ya, nanti ikuti ya. Aku terlahir sebagai juara, dirancang unik sebagai juara, untuk diterbitkan sebagai juara. Kenapa sih juara? Ya, dari ribuan, berjuta sperma hanya satu, kalian. Dan kalian adalah juara, the winner. Jangan pernah mau jadi the loser. Jangan pernah mau dikalahkan. Kata Pak Sarno ya, berjuang. Kalian adalah the winner.
bukan the loser. Maka kalahkan, ya, kalahkan hasutan-hasutan yang tidak baik itu. Jika hari ini aku ikut-ikutan, hari ini pula aku akan menjadi anak yang lebih baik. Yuk ikuti ya, terakhir ya. Aku terlahir sebagai juara. Ayo, 1, 2, 3. Aduh, juara biasanya katin apa? Biasanya juara gimana? Aku terlahir, ya. Aku terlahir sebagai juara. Coba, yuk berdiri, stand up. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Semangat. Aku terlahir sebagai juara. Aku terlahir sebagai juara. Juara bagaimana? Juara itu percaya diri. Aku terlahir sebagai juara. Ayo nak. Bareng, ayo bareng, bersama-sama. Ini kita tanpa disadari sedang mengafirmasi otak kita ya. Tiap hari di depan cermin, aku terlahir sebagai juara. Ayo, 1, 2, 3. Aku Terlahir sebagai juara.